Tapi mungkin project film ini kenapa mau diambil? Ada pertimbangannya? Ada pertimbangannya. Salah satunya adalah saya dulu kenal sama Monty udah lama banget. Terus jadi kan jadi bisa dibilang kenal sama Monty tuh waktu dia masih awal-awal karirnya dia. Abis itu kan dia jadi terkenal sekali. Terus pengen main dong film dari skenario-nya dia gitu kan. Karena kan dia awalnya penulis skenario kan. Terus udah gitu tapi nggak jodoh. Terus kemarin ini tiba-tiba dikasih tahu nih Monty bikin project gitu kan. Oh yaudah gitu kan. Terus ngubungin Monty, terus ketemu juga dengan Pak Indra. Kebetulan kita juga kenal dari kita orang-orang lama TV lah gitu kan. Jadi kan pasti dunianya kan dulu lebih kecil gitu kan. Nah juga, dan juga karakternya nih jadi polisi gitu kan. Gue yang dari dulu tuh sebenarnya sih nggak ada actionnya, cuman kan gue berharap cepat tau gue kelihatan cocok gitu kan jadi main film action, karena itu gue pengen banget main film action. Kayaknya seru gitu jadi jagoan perempuan, jadi itu sih alasannya. Tapi dangdut sendiri, Kak Putri suka nggak sih atau seperti apa? Jujur dulu saya pernah waktu di salah satu TV, stasiun TV itu ada acara dangdut. Digoyang dangdut atau nggak salah, digoda ya itu nama acaranya. Jadi saya memang dari dulu tuh udah familiar banget. Terkenalnya Inul kan di acara digoda itu gitu kan. Jadi sekarang kan juga dangdut juga udah kayak lebih dibikin modern gitu kan. Jadi udah beda lah genrenya gitu. Jadi kalau ditanya suka apa enggak, ya saya bisa dengerin, saya bisa nikmatin gitu. Tapi apakah itu favorit? Ya sebenarnya kalau ditanya favorit, semua musik yang bikin saya joget ya itu suka gitu. Kalau mungkin update seperti apa sih? Sehat, sehat walafiat, alhamdulillah sehat. Masih ada pengobatan yang dijalani? Oh enggak, sekarang saya cuman harus berobat ke dokter ngecek 1 tahun sekali doang kok. Berarti update yang kemarin tuh udah Beres semua, aman. Ya senang aja sih, soalnya kan kalau misalnya tumor itu dicek dan ternyata ganas kan itu berarti judulnya kan cancer gue kan. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah ternyata clear gitu kan. Jadi ya saya cuman tetap harus menjaga pola hidup sehat dan juga ya mesti jangan lupa untuk tiap tahun untuk ngecek aja gitu sih. gimana pola hidup yang Prosesnya jalan? berapa lama sebetulnya sampai akhirnya sembuh, dinyatakan sembuh tadi dibilang seperti itu? Oh, jadi kalau saya itu memang prosesnya cepat Mbak, karena saya ketahuan punya tumor itu juga cepat. Jadi begitu tahu itu tumor, saya memutuskan untuk diangkat. Begitu tumor itu diangkat, dilakukan biopsi dan ternyata saya fine, cepat gitu kan. Nggak pakai lama soalnya dari antara ketahuan sampai saya operasi, lupa gue waktu itu berapa lama sih. Cepet kok. Mereka kayak Bulannya atau nyampe? iya 6 bulan ya. Enggak, kurang, lupa lah gue. Ya kurang dari 6 bulan tak 2023. Tapi ada pengobatan di ruang medis, maksudnya yang herbal atau apa yang Nggak ada sama sekali. Bener-bener saya kalau misalnya saya ngobrol sama dokter gitu kan ya, apa pantangan gue gitu kan, boleh apa nggak boleh apa untuk masalah makanan ataupun olahraga gitu kan, dia bilang sih nggak ada gitu, karena saya sebelumnya juga menjelaskan kalau makanan saya tuh jenisnya apa aja, olahraga saya apa aja. Dia bilang sih oh ya udah terusin aja apa yang sudah kamu lakukan gitu kan. Karena kalau untuk masalah tumor itu ya kita nggak tahu ya, karena kalau waktu itu saya tumor pas munculnya rapidly cepat banget tumbuh itu pas kita lagi pandemi, jadi kan gue stres. Nah itu pemicunya, jadi yang harus di maintain adalah stresnya itu. Ya dengan kita dolar 17.000 gimana Nek ya? Gimana gue nggak stres? Konsisten bikin video olahraga justru. Itu healingnya dirimu atau biar nggak stresnya gitu? Jadi sambil saya olahraga, sambil gue mencari konten apa sih yang cocok buat gue. Karena kalau untuk bikin konten saya bingung. Sedangkan kita harus punya konten ya, katanya kan. Iya gitulah. Kenapa milih konten olahraga jadinya? Kan biar sekalian. Gitu. Sambil saya olahraga sambil bikin video. Gitu. Dan akhirnya berpikir bahwa harus bikin konten nih kayak gitu, eksistensi kan atau apa gitu kan? Iya, saya tuh sebenarnya bukan anak sosmed gitu kan ya, karena buat saya sosmed itu sebagai tempat dimana kalau misalnya saya ingin bercerita mau ya sharing lah gitu, tapi bukan yang menjadikan itu sesuatu yang wajib harus sering dilakukan gitu kan. Nah, cuman keidealisan saya itu harus dihapus karena kan sosmed umurnya masih panjang banget gitu. Jadi saya harus mengikuti
tren gitu. Ya udah, gitu sih ceritanya. Udah ada respon dari teman-teman warganya sendiri kayak dari aktivis olahraganya kayak ikutan nih jadi sehat bareng segala macam. Ada, cuman kan akun saya akun remah-remah rengginang, Mbak. Jadi ya kalau yang komen juga masih belum banyak gitu. Cuman at least ya 1-2 orang ya terbantukan lah gitu. Olahraga apa sih Kak yang jangan senang atau Saya yoga iya, pilates iya, angkat beban iya, harus rotate kan. Karena kan kita kalau misalnya terus angkat beban kan otot kita jadi kaku. Dan itu gimana caranya untuk, itu kan hanya otot luar. Gimana cara untuk otot dalam, which is itu pakai pilates, yoga supaya lentur. Karena badan saya itu tipenya tuh sangat lentur banget. Which is itu nggak bagus juga, harus ada otot. Dan semakin kita tua kan kita harus punya otot supaya nggak nanti tiba-tiba terlalu kaku, terus nanti injured gitu kan, bahaya. Ini kan umur semakin berjalan. Ada yang dirasa nggak sih udah ngerasa nih? Ada mata gue plus. Ini kacamata yang dipakai ini masih kacamata plus. Minus. Jadi sekarang kalau misalnya pakai gitu kan, wait, agak-agak blur nih. Coba deh gue lepas dulu. Aduh iya, berasa lah udah tua. Ya. Selain itu lagi nggak mungkin cepet capek mungkin syuting juga atau gimana? Nah, untungnya karena saya nonstop olahraga, itu jadi ya masih santai aja gitu. Cuman yang pasti sih ini nih kacamata nih nggak enak banget. Pengaruh bener loh, berasa banget. Kabut, kan ada Anabul juga. Itu kesayangan seperti apa mungkin jadi teman di rumah? Ya mereka kalau gini, kalau saya kan Anabulnya tuh kebetulan anjing ya, tapi kan ada yang punya kucing, ada yang punya kuda gitu kan, ada yang punya kambing malah gitu, ayam. Nah mereka itu kan binatang punya perasaan juga gitu kan ya. Jadi kalau saya tuh percaya nggak percaya, misalnya saya lagi capek, stres atau apa, ketemu mereka aja tuh jadi happy gitu. Kayak orang tua ketemu sama anak setelah perjalanan panjang capek kan ya kayak gitulah gitu. Tapi cara ngerawat mereka ada susah nggak? Susah nggak sih Kak punya Anabul? Enggak sih. Susah sih enggak, karena saya memang sudah komit gitu kan ya. Punya Anabul itu nggak gampang, karena kan kita harus komit seumur mereka hidup, ngerawat mereka gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar waktu papi, lucu, terus habis itu kita biarin, telantarin gitu, enggak gitu. Jadi nggak repot sih. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman media. Sedikit dong Kak, snapshot diri.